bukan hanya urusan bisnis ya, tapi kan personal juga. Personal. Jadi pada saat itu ketika brand Niluh Jelantik, Niluh ya pada saat itu sudah banyak di pasaran Eropa, sudah ada di mana-mana, tokonya juga, bahkan dalam waktu 1 bulan terjual lebih dari 4.000 per season. Per season 4.000 sepatu. Dan seperti Mbak Niluh bilang itu benar-benar di craft satu persatu. Dan ketika ada prinsip, yuk kita bawa ke China, mass production, itu sangat berbeda dengan prinsipnya Mbak Niluh. Dan itulah yang menjadi salah satu penentu juga. Di saat yang sama aku bertemu dengan seseorang yang kemudian menjadi distributor kami di Eropa. Kami jatuh cinta, menikah, dan prinsip hidup yang aku miliki itulah yang akhirnya juga membuat kami berpisah. Jadi pada saat kami menolak Niluh itu dibawa ke Cina, di sana aku harus menerima bahwa aku harus memilih, memilih anak-anak shoemaker yang kita sudah ibaratnya ajak merawat si baby ini dari baru lahir, atau memilih orang yang aku cintai ini, dan aku memilih anak-anakku. Wow, it was a tough choice. Kalau pemikiran secara bisnis sih mungkin ya ada sih bilang misalnya, are you out of your mind gitu loh. Ini brand bakalan jadi global brand gitu kan, gede dan lain sebagainya. Kita kan mau bikin sepasang sepatu yang pas, kok susah banget sih gitu loh. Kita kan hanya ingin membuat sesuatu yang untuk menunjukkan bahwa hey, di Indonesia itu ada loh hasil karya anak bangsa yang tidak kalah kualitasnya dengan hasil-hasil karya yang dibuat di negara Eropa yang menjadi pusat pusat fashion dunia gitu kan. Dan when you do something, you have to be very good at it, and you have to be consistent gitu loh. Dan buat aku pilihan untuk menjadi brand besar ataupun menjadi pemegang saham ataupun menjadi creative director dengan 4.000 karyawan doesn't interest me at all gitu loh. Somebody else will take the job, but certainly not me gitu kan. Tapi buat aku, I mean life is all about choices, right gitu kan. Betul. Whatever make you happy. Lu happy dengan cara bisnis yang begitu pakem dan lain sebagainya, good for you, I support you all the way gitu kan. Tapi kalau kami semodern apapun kehidupan kami dan lain sebagainya, kami memang memutuskan ya bikin sepatu yang rumit-rumit ini gitu kan. Dan itu akan menjadi sebuah legasi, menjadi sebuah warisan yang suatu hari nanti anak cucu kita akan menceritakan. Betul. Gitu loh. Tahun berapa tuh berarti Mbak Niluh? Kita lahirnya 2007 pada 2007. Saat kita kehilangan brand kita. Iya, jadi di saat Mbak Niluh memutuskan untuk tetap memilih anak-anak, yaitu 2007. anak bangsa, anak karya-karya Indonesia, pisah perusahaan dan juga termasuk pisah dari segi hubungan pada saat itu berarti ya? Pisah total. Pisah 2007 total. Dan malam itu kita down banget, anak-anak nangis, karena aku kan ngerayu nih, tolong dong balikin dong brandnya gitu kan, kamu kan sudah punya brand yang lain tuh di Cina gitu kan, itu cuma satu aja yang kita punya gitu kan. Oh jadi brandnya dipatenkan oleh orang lain, padahal namanya Niluh Jelantik ya brandnya Niluh. Kita baru tahu saat itu ternyata brandnya sudah dipatenkan 2 tahun sebelumnya. Kalau yang di Eropa itu dipatenkan 4 tahun sebelumnya. Kalau yang di Australia 2 tahun sebelumnya. Dan we felt really stupid gitu kan, dan aku belajar dari usia yang sangat muda untuk menertawakan kesalahanku. Jadi tidak menyalahkan misalnya mungkin karena karma dan lain sebagainya gitu, enggak. Karena memang kita aja yang bodoh, kita aja yang enggak aware. Bagaimana mungkin aku yang secara profesional bekerja dari usia 19 tahun sampai bekerja di posisi puncak di usia 26 tahun itu kok sangat-sangat meremehkan legalitas itu, meremehkan black on white itu, dan semuanya serba gentleman agreement, shaking hand gitu kan. Padahal dari usia 19 sampai aku terakhir bekerja di perusahaan Amerika tersebut, it's all about system gitu loh. Tapi karena aku mengerjakan hal yang aku sukai, aku jadi melupakan hal-hal yang berbau legal. Dan jadi brandnya sudah dipatenkan oleh mantan suami, dan ketika sudah dibicarakan tolong dong balikin, he says no. Dia bilang begini, forget about it, Niluh is mine, you can do anything you want but Niluh is mine. Itu anak-anak itu
Rata-rata anak-anakku badannya gede-gede. Dan mereka itu dari 2003 sampai hari ini masih sama aku. Kita nangis di workshop kita. Aku bingung, aku mau ngapain sekarang gitu kan. Tapi aku sadar anak-anak ini cinta banget sama aku. Sebagaimana aku cinta banget sama mereka. Buktinya aku memutuskan tetap berada di Indonesia gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa makan cinta. Mungkin cinta kita bertahan seminggu 2 minggu. Tapi setelah itu everybody have to move on gitu loh kan. Akhirnya keesokan harinya aku nodong teman-teman baikku. Bawa meteran, bawa kertas. Aku ke kantor mereka. Aku bilang, gue perlu duit, gue bikinin lu sepatu, kasih gue duit, lu bayar di depan. Karena seperti seorang ibu yang harus keluar dari rumahnya, pulang harus bawa makanan dong kan gitu. Akhirnya aku juga memutuskan untuk membuka kembali, yang kita sudah lakukan sih sebagian, membuka kembali pintu kita untuk brand-brand internasional. Jadi desainer fashion itu mereka mau bikin mereka mau membuat divisi footwearnya itu kita yang mendesainkan dengan satu syarat, produksinya harus sama kami. Karena kita trauma kan gitu kan. Satu koleksi langsung di copy di Cina gitu kan. Waktu itu kan satu koleksi itu kan kita membutuhkan waktu 3-6 bulan membuatnya gitu kan. Apa yang membuat Mbok Nilu tegar dan tangguh? Waktu itu aku menjalankannya benar-benar dengan cinta, mungkin not enough logika gitu kan. Iya. Dan cinta membuat kita buta ya. Iya, cinta membuat kita buta itu benar banget. Tapi pekerjaan tetap profesional, akan tetapi aku tidak melihat dari segi legalitasnya, legal standingnya. Aku harus ikut ke dalam proses pendaftaran nama itu. Aku nggak ngeh gitu loh. Dan kenapa akhirnya kita bisa bangkit dan bouncing back gitu kan? Cinta juga. Karena cinta yang kumiliki atas kepada anak-anak ini, anak-anak shoemaker. Jadi udah kayak anak sendiri gitu kan. Di tahun 2012 aku memutuskan untuk mengurangi sebagian besar account internasional kita karena aku fokus untuk melayani pelanggan-pelanggan yang memang berdomisili di Indonesia seperti itu. Jadi cinta yang membuat kami bangkit kembali dan tegar. Simple as that, ya. Cintalah yang menggerakkan segalanya ya, dan cinta yang mengubah segalanya. Oke. Terakhir tips ala Nilu Jelantik khususnya untuk anak-anak muda yang masih pengen banget ingin berkarya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sekarang setiap daerah mereka punya permasalahannya masing-masing. Setiap daerah mereka memiliki potensinya masing-masing. Setiap anak muda yang hari ini mereka harus belajar online. Mereka harus working from home kebanyakan, kan seperti itu. Mereka akan memiliki waktu sedikit lebih banyak dibandingkan pada saat mereka menjalani keseharian sebelumnya. Pandemi ini juga mengajarkan kita bagaimana kita lebih wise menggunakan time management tersebut. Jadi dan kita punya waktu lebih banyak untuk menoleh ke samping, ke belakang dan mengatakan aku berasal dari misalnya Cirebon. Ternyata batik Cirebon tuh keren-keren banget. Take your time, visit the village, bagi tugas mungkin dengan teman kuliah atau dengan rekan-rekan yang freelancer dan lain sebagainya. Gali apa yang ada di daerahmu, di negaramu sendiri. Percuma kita bicara cinta produk buatan dalam negeri, cinta hasil karya dalam negeri, akan tetapi kita nggak ngeh atas hasil karya tetangga kita yang justru kita dilahirkan di sana. Intinya satu, you need to have a purpose in your life. Dan tadi caranya sudah Mbak Nilu sampaikan, salah satunya adalah melihat potensi yang dimiliki oleh tanah kelahiran kamu, yang dimiliki oleh desamu, dan gunakan teknologi yang kita namakan dia smartphone itu untuk bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Jadi nggak masalah mau beli HP yang harganya belasan atau puluhan juta, nggak masalah. Yang penting harus balik modal dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Alokasikan waktu. Dan ada 2 lagi yang sangat-sangat penting. Harus menjalankannya dengan prinsip dan integritas.
Jadi kita paham kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita paham hak kita sebagai warga negara Indonesia, kita lakukan itu dengan menjalankan prinsip kita dan tidak boleh membohongi hati nurani. Terima kasih Mbok Nilu Jelantik sudah berbagi inspirasi, wanita yang tangguh, wanita yang penuh dengan integritas, penuh dengan cinta, wanita yang menjadi inspirasi bagi wanita lainnya khususnya di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kesayangan Mary Riana. Pasti, dan semua yang sedang menonton I Am Possible malam ini. Terima kasih sekali lagi Mbok Nilu Jelantik, sukses terus. Ya, dan saya selalu percaya bahwa hidup itu bagaikan memilih sepatu. Ukuran besar kecil menjadi penentu. Semakin besar jalan menjadi sulit, terlalu sempit kaki jadi terjepit. Jangan biarkan ego yang besar dan pikiran yang sempit menyia-nyiakan potensi Anda yang besar. Sudah bukan saatnya bikin karya abal-abal, tapi berikan sentuhan nilai lokal, rasa internasional. Buat bangga Indonesia dan tunjukkan diri Anda kepada dunia. Dari impossible jadi I'm possible.